Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 5. Ketika tengah memilih sepatu, secara kebetulan ada tangan wanita lain yang juga tengah memegang model sepatu yang sama. "Hei, aku yang lebih dulu memegangnya," teriak seorang wanita pada Nadia. "Kau?" Kagetnya, kemudian menjatuhkan sebelah sepatu yang dipegangnya. Tetapi, sepatu itu mengenai kaki Clara. "Au, sakit," pekik Clara. "Dasar perempuan udik." Plak! Nadia hampir terhuyung karena sebuah tangan mendarat kasar di pipinya. Ia merasakan panas pada area wajah sebelah kirinya itu. "Kenapa kau menamparku? Aku kan tidak sengaja menjatuhkannya," protes Nadia geram pada wanita cantik palsu yang telah merebut Dikta darinya. Begitulah yang ada di pikirannya saat ini. Pikirlah sendiri. Kalau sepatunya rusak bagaimana? Aku menginginkannya, kau tahu tidak berapa harganya? Beraninya tangan kotormu itu menyentuh barang mahal seperti ini. Hardik Clara dengan tatapan meremehkan. "Aku tidak berniat membelinya, hanya sekedar menyentuh dan melihatnya. Kalau kau berminat ambil saja, tidak perlu menghinaku," balas Nadia dengan tatapan tajam. "Ya ampun, kalau tidak mampu ngapain pegang-pegang, dasar wanita tak tahu diri." Clara terus menghardik Nadia dengan hinaannya. "Sepatu-sepatu mahal ini yang ada nanti kotor, karena telah disentuh oleh tangan kamu yang penuh kuman itu," ketus Clara sambil mencibir ke arah Nadia, sambil berkaca pinggang juga. Clara menyembunyikan keterkejutannya, kala melihat penampilan Nadia saat ini yang terkesan baik-baik saja. Sangat berbeda ketika terakhir kali ia melihatnya di pinggir jalan saat itu. Bahkan, kulit Nadia terlihat cerah dan lembab, macam dirawat saja. Kupikir, wanita ini sudah mati bunuh diri loncat dari jembatan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul, dengan keadaan seperti tak ada apapun yang terjadi di dalam hidupnya. "Ada apa, sayang? Kenapa kau marah-marah?" Dikta yang mendengar suara cempreng Clara pun menghampiri wanita itu dari samping. Tatkala matanya melihat siapa lawan debat kekasihnya itu, seketika kedua manik matanya pun membola. "Sial! Apa dia ini Nadia? Dia cantik lagi," batin Dikta. "Hani, kau lihatlah. Wanita kampungan itu telah mengotori sepatu pilihanku dengan tangannya yang penuh kuman," rajuk Clara dengan gayanya yang manja. "Ya Tuhan, perutku seperti diaduk-aduk saking mualnya. Kenapa kau harus mempertemukan aku dengan mereka di sini?" batin Nadia jengah. "Kalau itu sudah kotor, ya sudah jangan diambil sepatunya. Masih banyak yang lainnya bukan?" tukas Dikta pada kekasihnya, kemudian hendak menariknya dari sana. "Tidak apalah, Hani. Mungkin aku akan menyemprotkannya dengan desinfektan terlebih dulu," ucap Clara menahan tangan Dikta agar tidak jadi pergi. Bagaimanapun ia harus membeli sepatu itu, serta menunjukkan pada Nadia bahwa Dikta saat ini di bawah kekuasaannya. Kemudian Clara memerintahkan pelayan toko untuk membungkus sepatu itu dengan cepat. Sementara itu, pandangan dari Dikta tak lepas sedikit pun dari sosok sang mantan istri. Menurutnya, wanita yang pernah menjadi istrinya itu kini nampak lebih fresh dan energik, dengan tampilan gaya feminimnya. Dress sederhana tanpa motif, yang dipadankan dengan blazer mini. Serta sepatu flat shoes yang nampak pas di kaki Nadia yang jenjang. Tampilan wanita itu sangat manis di mata Dikta. Hingga pria itu menelan ludahnya, karena merasa sesuatu semakin sesak di bawah sana. Nadia berusaha mengabaikan tatapan lapar dari mantan suaminya itu. Meski di dalam hati ia ingin sekali menampar wajah Dikta, karena telah melihatnya sambil menelan air liur. Jangan pikir Nadia tak tahu. Mereka, nyatanya telah bersama selama lebih dari 5 tahun. Sehingga, wanita itu tahu bagaimana tatapan pria itu ketika menginginkan dirinya. Nadia sengaja menyibak rambutnya. Hingga hal itu menyebabkan lehernya yang putih dan mulus terpampang nyata. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Nadia tak luput dari perhatian Clara. Wanita ulat pala bagol itu pun menahan geramnya, dengan mengeratkan rahang dan mengepalkan tangannya. Apalagi, ketika Clara mendapati bahwa Dikta tak berkedip,
kala melihat mantan istrinya itu. Bodoh kau, Dikta. Untuk apa mengharapkannya lagi? Clara merutuki pria yang merupakan kekasihnya itu dalam hati. Clara takkan membiarkan aset berharganya ini lepas dari dalam genggaman tangannya. Bisa-bisanya kau terpesona padanya. Nyatanya aku jauh lebih seksi dari Nadia. Gerutu Clara lagi masih dalam hatinya. Hani, aku sudah mendapatkan apa yang kumau. Terima kasih ya, tas dan sepatu mahalnya, aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung. Clara bergelayut di lengan Dikta sambil terus menciumi pipi pria itu. Aku juga jadi makin cinta deh sama kamu, pokoknya aku bakalan kasih hadiah yang hot deh nanti malam. Tutur Clara kemudian dengan jelas dan keras, sengaja agar Nadia dapat mendengarnya. Jadi kalian bersama setiap malam? Apa kalian sudah menikah atau sekedar kumpul buaya? Cecar Nadia memperjelas hubungan mereka di hadapan para pengunjung toko. Karena Nadia juga berkata dengan cukup kencang. Hei, itu bukan urusanmu ya, dasar perempuan gak berguna. Peki Clara yang sudah mulai terpancing emosi berkat sindiran dari Nadia. Siapa yang gak berguna? Aku atau kamu si perebut suami orang? Saking gak lakunya kan sampai kamu merebut suami milik orang lain. Tukas Nadia telak. Mulut Clara pada saat ini seakan terkunci. Ia dan Dikta cukup terkejut akan keberanian serta ucapan yang keluar dari bibir Nadia. Selama ini yang mereka tahu, wanita itu hanya bisa memasang wajah memelas dan menangis. Nadia yang jengah memutuskan untuk melangkah pergi. Namun kata-kata dari Clara selanjutnya berhasil menghentikan langkahnya. Sekali sampah tetaplah sampah, meskipun sudah didaur ulang biar kelihatan kinclong. Asalnya tetap saja dari barang yang sudah dibuang, karena tidak berguna. Sindir Clara dengan gelak tawanya yang kencang. Wanita itu nampak puas sekali, di saat menemukan senjata untuk membalas ucapan Nadia tadi. Nadia menggeram untuk berbalik cepat, kemudian menampar dengan keras pipi Clara. Sebaiknya kau bercermin pada air yang jernih, bukan pada genangan lumpur yang kotor. Agar kau tahu seburuk apa kelakuanmu. Ujar Nadia penuh penekanan. Clara hanya bisa menganga, ketika tangan halus Nadia mendarat keras di wajahnya. Rasa panas dan perih itu hampir membuatnya menangis saat itu juga. Namun wanita itu sadar di mana ia berada saat ini. Dikta pun langsung menarik tubuh kekasihnya, setelah sebelumnya ia terperangah akan keberanian dari mantan istrinya ini. Selama ia mengenal Nadia, dia wanita yang lemah lembut dan penuh welas asih. Bahkan, kelakuan dari ibunya yang sering kasar saja, tak pernah dibalas Nadia dengan hal yang sama. Wanita itu tetap menghormati ibunya. Kenapa kau melarangku untuk membalasnya? Peki Clara yang tak terima, ketika Dikta menyeretnya menjauh dari Nadia. Bukankah kau sudah mendapat apa yang kau mau? Jangan terus membuang waktuku hanya untuk melihatmu mempermalukan diri sendiri. Sergah Dikta, yang tengah menahan sesuatu yang hampir meledak dari tubuhnya. Entah kenapa, melihat kelakuan Nadia hasratnya semakin tinggi. Imajinasinya bergerak liar di dalam kepalanya yang penuh pikiran kotor. Aku sudah tidak tahan, kau puaskan aku sekarang. Dikta membuka celananya setelah ia mengunci mobil dan melempar Clara ke dalam. Di sini? Hani, kau yang benar saja. Kita bisa menyewa hotel yang tak jauh dari sini kan? Peki Clara tak terima, pada perlakuan pria yang kini telah menaikkan pakaian bagian bawah tubuhnya. Jangan membantahku, Clara. Bukankah aku sudah menuruti semua yang kau inginkan tanpa tapi? Lalu, sekarang kau ingin berkelit dari janjimu. Bentak Dikta yang sudah diselimuti oleh hawa nafsunya. Inilah, sifat jelek pria itu hasratnya akan meledak tanpa tahu tempat dan waktu. Selama ini, Nadia sudah menerima dirinya apa adanya tanpa mengeluh dan mencela. Wanita itu sudah kuat dalam menghadapi kelainan terhadap hasratnya. Tapi Hani, kau, Dikta sangat kasar hingga Clara memaki kencang. Jangan berisik. Dikta tanpa sadar menampar Clara, dan membungkam mulut wanita itu dengan kain segitiga miliknya. Sialan kau Dikta. Batin Clara yang cukup kaget saat melihat sisi jelek Dikta. Terlihat mobil van hitam metalik itu bergoyang halus. Karena di dalamnya ada sepasang makhluk tak bermoral yang sedang dilanda hasrat tak tahu tempat.
Clara hanya bisa menggeram karena Dikta menyumpal mulutnya. Hanya air mata yang menjadi saksi, betapa kasar pria itu melukainya. Dikta menghentak begitu ganas. Posisi mereka sungguh ekstrim, karena pria itu yang tak ingin berhadapan. Karena Dikta ingin bebas membayangkan wajah wanita yang baru saja ditemuinya. Aku belum puas, kita main sekali lagi. Dikta tanpa memikirkan bagaimana keadaan Clara di bawahnya, terus menghujamnya, dan membenamkannya semakin dalam. Aarg, Nadia. Dikta memekik kencang, ketika lahar panas itu menyembur di puncak kenikmatan untuk yang kedua kalinya. Ucapannya membuat Clara mencengkeram pinggiran sofa mobil, hingga kukunya yang cantik tertancap di sana. Dengan kasar Dikta memisahkan dirinya dari Clara, lalu kembali mengenakan celana panjangnya. Rapikan dirimu, ucap Dikta datar. Seraya menoleh untuk melihat Clara yang sudah acak-adut dibuatnya itu. Wajah wanita itu pucat dan lelah, bahkan terlihat sisa air mata di pipinya. Dikta kembali ke depan kemudi kemudian menyalakan mesin mobil. Brengsek kau Dikta. Memperlakukanku dengan kasar, dan seenaknya menyebut nama wanita tak berguna sialan itu. Juga beraninya kau tidak menatapku ketika bercinta denganku. Batin Clara yang hanya bisa menahan geram dalam hatinya. Jari-jari lentik itu mencengkeram ujung dress mahalnya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Red yang sejak tadi melihat dari kejauhan. Ia sengaja melakukan hal itu, karena tidak ingin ikut campur akan masalah, yang berasal dari orang-orang di masa lalu Nadia. Aku baik, Red, jawab Nadia. Sembari memilih sepatu high heels, yang berjejer cantik di dalam etalase. Sebaiknya aku ambil sepatu yang ini saja, ucap Nadia. Red mengangguk dan mengarahkan kameranya secara diam-diam. Red sedang mengambil beberapa gambar yang akan ia laporkan pada tuannya, Leonardo de Basudil. Karena pria itu yang telah memberi perintah padanya, untuk melaporkan semua yang Nadia lakukan. Kenapa bos memerintahkanku untuk mendokumentasikan setiap kegiatan wanita itu? Apa bos terobsesi pada wanita yang pernah ingin bunuh diri ini? Batin Red, yang mana pikirannya mulai dihantui kecurigaan. Boleh saya tahu siapa orang-orang tadi? Dan kenapa kamu sangat marah? Tanya Red mulai mengulik. Pria itu mantan suami saya, dan wanita yang ada di sebelahnya adalah pelakor busuk. Tukas Nadia geram, rasanya belum puas meskipun ia telah memberi tamparan keras pada Clara. Sebab, wanita itu telah merenggut kebahagiaannya. Seharusnya, dia juga membenci Dikta dengan kadar yang sama. Karena kesalahan itu tak sepenuh berasal dari Clara, jika aja Dikta tidak sengaja memanfaatkan sekretarisnya yang cantik kala itu. Kemajuanmu sangat pesat, tak percuma aku mengajarimu beberapa teknik dasar bela diri. Teruslah berlatih, agar kau semakin kuat, dan tidak ada lagi alasan mereka untuk memandang dirimu lemah. Ucap Red dengan senyum tipis sekilas di wajahnya. Terima kasih, Red. Ajarkan aku cara menggunakan senjata api. Siapa tahu aku membutuhkan keahlian itu, pinta Nadia yang mana langsung membuat Red membulatkan kedua matanya. Akan tetapi, wanita itu mampu mengubah ekspresinya secepat mungkin, hingga Nadia tidak menyadari perubahannya tadi. Semua ada waktunya. Tidak perlu terburu-buru, jawab Red. Nadia mengangguk sekilas pikirannya menerawang jauh. Lihat saja besok, Dikta. Aku akan membuatmu tercengang setengah mati, batin Nadia. Leo yang tengah memperhatikan beberapa tangkapan gambar yang tengah dilaporkan oleh Red. Nampak menyunggingkan senyumnya, hingga naik ke atas menyentuh sebelah telinganya. Kau benar-benar akan hancur kali ini, Dikta. Kau akan merasakan apa yang dulu kurasakan, gumam Leo. Entah kenapa, laki-laki payah seperti dia justru berhasil memikat wanita-wanita secantik mereka. Apa mungkin, baginya mereka wanita tidak berotak? Monolog Leo lagi seorang diri. Beberapa hari kemudian, Dikta dan John telah sampai di gedung Leon Cargo. Asisten Leo yang bernama Black dan Blue menyambut di lobi, mereka pun saling menyapa dan memberi hormat. Black mengarahkan Dikta untuk segera menuju ruangan rapat presdir, di mana di sana Leo telah siap dengan aksi penyambutan spektakulernya. Selamat pagi, Tuan Leonardo de Basudil yang terhormat. Tak saya sangka, ternyata Anda begitu perhatian, Dikta menyapa dengan ramah dan mulut manisnya.
Dikta gegas menjabat tangan pria gagah sang pemilik perusahaan. Pria dingin yang terkenal irit bicara, yang terpaksa dipilihnya sebagai dewa penyelamat perusahaannya. Selamat pagi, silakan duduk. Leo menerima uluran tangan Dikta, dan kembali duduk tanpa membalas basa-basi pria itu. Leo memberi kode pada Black, agar menyiapkan berkas-berkas perjanjian kedua perusahaan. Sedangkan Blue alias Gary, asisten Leo dengan rambut klimis dan kumis tipis itu bertugas untuk memanggil Nadia. Tuan Dikta, pemimpin kami tidak ingin membuang waktunya yang berharga. Karena tim kami telah mempelajari proposal yang dikirim melalui email, maka Leon Cargo memutuskan akan menanamkan investasi sebesar 40%. Black langsung menyerahkan surat perjanjian pada asisten John. Baiklah, Tuan Leo. Waktu sangatlah berarti dan begitu mahal bagi pengusaha hebat seperti Anda. Saya cukup tahu diri untuk tidak berlama-lama dengan pertemuan ini, ucap Dikta mulai mengeluarkan jurus menjilat sang dewa penolong. Leo yang telah mengetahui bagaimana sifat asli, serta bagaimana sepak terjang seorang Dikta, sebagai salah satu pengusaha ambisius dan licik. Hanya mampu mendengus kecil sebab merasa begitu muak. Sebagai perwakilan dari perusahaan Leon Cargo, maka kami mengutus Nona Nadia, yang akan menjabat sebagai salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan Anda. Setelah menjelaskan secara singkat, Black kemudian mengarahkan proyektor pada layar putih yang tepat berada di belakang Leo. Nadia? Sudah pasti dia sosok Nadia yang berbeda. Aku terlalu terobsesi pada wanita itu, hingga selalu mengkaitkannya pada siapapun, batin Dikta. Inilah dia profil Nona Nadia, yang ditunjuk sebagai perwakilan dari Leon Cargo. Di mana wanita ini tidak lain dan tidak bukan, adalah calon istri dari Tuan Leonardo de Basudil. Pemimpin kita, jelas Black seraya terus memutar film, sehingga layar menampilkan gambar demi gambar seorang wanita cantik yang anggun dan elegan. Di mana di sana Nadia tengah melakukan presentasi, ketika masih bekerja sebagai sekretaris Leo di perusahaan ini. Ketika Nadia memimpin rapat di divisi yang berisikan anggota dewan, yang rata-rata adalah lelaki. Juga kebersamaannya akhir-akhir ini dengan sang pemimpin perusahaan. Beberapa orang di ruangan itu saling berbisik, mereka kagum akan kecerdasan serta kecantikan wanita di dalam layar itu. Sedangkan sepasang mata di ujung meja sana, hampir saja meloncat keluar dari cangkangnya. Siapa lagi kalau bukan Dikta Rajasa? Mantan suami Nadia Elvina. Wanita yang akan menjadi pemilik saham perusahaannya sebesar 40%. Apa-apaan ini? Apakah semua ini lelucon? Tidak mungkin. Dikta sontak merasakan dingin pada tengkuknya, tubuhnya mendadak panas dingin. Pria itu seperti baru saja melihat hantu. Tiba-tiba. Tuk, tuk, tuk. Langkah anggun dari sepasang kaki jenjang memasuki ruangan, yang didominasi oleh beberapa pria. Selamat pagi semuanya. Bersambung.